Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, kita awali dengan doa surat Al-Fatihah. Semoga pandangan doa ini, apa yang kita niatkan untuk bisa memahami perkuliahan ekonometrika di pagi hari ini bisa dilakukan dengan baik, bisa mempermudah, memperlancar, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliah kita, terutama tugas akhir, dengan baik dan sesuai dengan rencana awal untuk tepat waktu. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan bahas tugas minggu lalu, yang mana itu tugas resume untuk pembahasan masalah materi regresi parametrik, non-parametrik, plus gabungannya atau semi parametrik. Yang sudah muncul cuma regresi semi parametrik, parametrik. Satunya non parametrik. Tugasnya siapa? Sudah muncul semua ya. Oke, sekarang dari perwakilan untuk menjelaskan regresi parametrik ini, kelompoknya Mas Fahmi, Dinda, dan Halda ya. Siapa yang mau jelasin dulu? Mungkin saya Bapak yang menjelaskan. Oke, silakan Mbak Halda. Mohon izin share screen ya Pak. Iya. Apakah sudah terlihat di layar Bapak? Iya. Share screen. Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama untuk tim regresi parametrik yang beranggotakan Fahmi Maladi Rahman dengan NIM 20601 109, terus Dinda Rofikotu Nikma dengan NIM 69, saya dengan NIM 63. Kepada model parametrik, kami membahas mengenai analisis regresi yang merupakan salah satu teknik analisis dalam statistika yang banyak sekali digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor untuk memprediksi serta mengestimasi model matematika yang disebut dengan model regresi.
Jika variabel respon merupakan YI dan variabel prediktornya adalah XI, di mana I merupakan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N, maka pasangan data XI dan YI akan memiliki model hubungan sebagai berikut, yaitu YI sama dengan fungsi XI ditambah dengan error, di mana fxi adalah suatu fungsi yang merupakan kurva regresi, dan EI adalah error random yang diasumsikan identik atau sama, independen, dan berdistribusi normal dengan mean atau rata-rata 0 dan variannya sigma kuadrat. Model regresi pada umumnya terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu ada model regresi parametrik, model regresi parametrik, dan yang terakhir ada model regresi. Jika kurvanya diketahui, maka pendekatan model regresi yang akan digunakan adalah pendekatan model regresi parametrik. Menurut jurnal dari Yanti dan Budiantara 2016, pendekatan regresi parametrik memiliki sifat yang sangat baik dari pandangan statistika inferensial, seperti sederhana, mudah interpretasinya, estimator tidak bias, tergolong estimatornya linear, efisien, konsisten, blue, atau yang biasa dijabarkan sebagai base linear unbiased estimator, yang sangat jarang dimiliki oleh pendekatan regresi lain seperti regresi non-parametrik dan regresi semi-parametrik. Nah, untuk kurva yang tidak diketahui, maka biasanya model yang digunakan adalah model regresi non-parametrik. Dan dalam beberapa kasus lain, sebagian bentuk pola kurva data itu diketahui, tapi sedangkan sebagian data yang lain bentuk polanya itu tidak diketahui. Jika terjadi hal seperti ini, maka menggunakan pendekatan model regresi yang terakhir, yaitu semi parametrik. Selanjutnya, kami membahas mengenai fungsi yang menghampiri suatu kurva regresi dengan komponen parametrik dengan dasar persamaan bentuk umum regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 X1 ditambah dengan beta 2 X2 hingga beta K XK ditambah dengan errornya, di mana keterangannya Y itu sebagai variabel respon, X variabel prediktor, beta 0 merupakan koefisien regresi atau yang disebut dengan intercept, dan beta J itu koefisien regresi untuk variabel bebas atau yang biasa disebut dengan slope. Selanjutnya mengenai pendugaan parameter dalam regresi linear berganda. Dalam bidang statistika biasanya dipakai suatu metode untuk menduga suatu parameter regresi. Contohnya metode kuadrat terkecil yang pertama kali diperkenalkan oleh Gauss-Markov pada tahun 1822. Gauss-Markov mengatakan bahwa metode kuadrat terkecil dapat digunakan untuk mengestimasi parameter regresi dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat error. Setelah meminimumkan jumlah kuadrat error, selanjutnya akan diperoleh nilai koefisien dari parameter regresi tersebut. Bentuk umum jumlah kuadrat error dari regresi linear berganda yaitu S sama dengan sigma I sampai dengan N, YI dikurang dengan beta 0 dikurang dengan sigma J 1 hingga K, beta J XIJ dikuadratkan. Dengan K merupakan banyak variabel bebas. Selanjutnya, setelah diketahui bentuk umumnya, akan didapatkan nilai dari koefisien parameter beta sebagai berikut. Beta sama dengan matriks dari transpose X dikali dengan X, kemudian diinverskan, dikalikan dengan matriks transpose X dikali dengan matriks Y. Berikut referensi dari model regresi parametrik dari kelompok kami. Ini regresi parametriknya hanya model regresi linear berganda ya. Iya, Bapak. Dari kami. Model Arimanya nggak ada. Iya, belum ada. Kan kita nanti menggunakan model Arima. Deskripsi.
Iya, Pak. Belum dimunculkan. Dan kemarin itu kan ada analisis time series untuk forecasting. Nah, itu kan pakai model ARIMA. ARIMA itu parametrik loh. Jadi bukan sekedar model regresi linier berganda. Model linier yang saya tulis ini general, tapi belum menyinggung spesifikasi untuk model time series ARIMA. Padahal nanti waktu skripsi Anda pakai modelnya model ARIMA. Karena semi parametrik itu parametriknya model ARIMA itu. Dilengkapi ya. Baik, Pak. Maaf ya, Pak. Ada yang komentar Eh, selainnya, teman-temannya, atau Mbak Halda sendiri, kelompoknya? hmm, dari saya cukup. Oh, Bapak, saya mau bertanya. Iya. Eh, Kalau misalnya semi parametrik, berarti misalnya menggunakan metode kernel, berarti yang kernelnya non parametrik, yang parametriknya ARIMA. Iya. Lantas parametriknya apa kalau nggak ARIMA? Kan time series. Ya. Eh, ya, Pak. Karena Berarti, tugas sebelumnya kan sudah saya kasihkan untuk membuat analisis apa metodologi untuk analisis regresi time series kan. ya, Pak. Jadi nyambungnya di situ menggunakan model ARIMA yang kamu jelaskan di sini. Terus dilengkapi juga metodenya kamu metode kamu yang di sini kan baru least square. Ya, Nah, dilengkapi secara general juga metode selain itu. baik, Pak. Ya. Bapak izin bertanya lagi, boleh nggak? Iya. Kan ke datanya itu yang untuk X-nya itu kan menggunakan jumlah uang beredar. Berarti jumlah uang beredar itu di analisisnya itu metode ARIMA untuk yang parametriknya sama metode non parametriknya gitu ya, Pak? Nanti tergantung dari perilaku dari data. Apakah nanti di parametriknya itu apa ARIMA? Kalau ARIMA itu dia hanya menggunakan model respon. Jadi X-nya yang dipakai X itu ya Y sendiri. Karena di model Hmm. ARIMA itu kan satu variabel. Oh, Hingga nanti non parametriknya menggunakan variabel yang jumlah uang beredar. Jadi di sini belum nampak untuk yang parametrik time series-nya. iya. Jadi di sini dilengkapi analisis ARIMA untuk time series, baik itu yang model ARIMA. ARIMA itu ya memang model time series yang stasioner ya, tapi nanti data kalau tidak stasioner diapakan dulu itu harus dicari juga bagaimana caranya. Artinya segala materi, konsep yang berhubungan dengan skripsi itu semua dimunculkan di sini sehingga kita nanti itu penulisannya tidak cari mencari lagi. Ini kan sama dengan mengumpulkan bahan dalam penyusunan bab 2 kan. Dan kalau bisa daftar pustakanya jangan taruh di akhir tapi langsung pada paragraf yang bersangkutan. Jadi waktu kamu nyalin di skripsi bab 3 itu langsung masuk. Seperti itu paragraf pertama. Kalau tadi cuma dilihat menurut
itu. Tapi yang lain kan tidak menurut-menurut. Itu paragrafnya dari referensi mana kan nggak tahu. Nah, itu langsung disatukan di situ aja. Jangan dijadikan sebagai daftar pustaka. Daftar pustaka resmi terakhir boleh, tetapi coba dilihat. Itu di paragraf list square, pendugaan parameter, itu referensinya dari mana? Ini dari ini Pak. Sebentar. Lah baru melihatnya kan di bawah jadinya, nggak langsung pada langsung pada pernyataannya. Iya kan? Baik. Yang di bawah itu kan kumpulan. Kumpulan dari yang di atas. Yang di atas nggak ada melihatnya di bawah kan nanti nggak tahu. Baik, Pak. Jadi setiap paragraf dikasih referensi. Ini kan sama dengan menulis skripsi. Sama lah Master sekarang kuliahnya berapa SKS sih? Eh, Kenapa, Pak? Mohon maaf. Semester sekarang kuliahnya berapa SKS? Hanya 2 matkul sama skripsi saja. Hanya ekonometri aja kan? Iya, Lah sama. iya. Terus kenapa nggak setor-setor revisi proposalnya? Masa menunggu ditagih lagi? Kan udah lama itu saya tanyakan. Iya, A- mungkin. Apakah menunggu kuliah ekonometri selesai? Kalau menunggu kuliah semester selesai berarti semester 8 dong baru mulai nulis. Semester 8 apa dijamin satu semester selesai? Anda pengen tepat waktu atau pengen molor? Dulu kan sudah di awal kita sudah mencuri start, tapi kenapa nggak dimanfaatkan seoptimal mungkin? Malah diolor-olor, ya percuma sama aja dengan tanpa mencuri start. Hmm, Baik, Bapak. Nanti mungkin didiskusikan terlebih dahulu sama teman-teman. Kalau seandainya ada beberapa tem yang tidak bersedia atau lelet, ditinggal aja. Karena timnya mungkin sudah tidak kompak. Kalau kompak itu merugikan, ditinggal aja. Ini semuanya pingin sekarang ini pingin skripsi nulis semester sekarang apa semester depan? Sekarang, Pak. Sekarang, Bapak. Ya kalau mau sekarang berarti ya harus digunakan sebaik mungkin. Sekarang sudah pertengahan semester loh. Tapi belum ada setoran tulisan sama sekali di meja saya. Ya kan? Dulu kan saya tagih karena masih menunggu SK pengumuman. Pengumumannya udah keluar atau belum sih? Sudah, Pak. Nah iya, namanya sudah. Itu kan segera revisi. Kan ada revisi-revisi yang saya perbaiki untuk bab satu. Bab satu sudah saya cek, revisi, sudah benar. Baru bab 2. Bab 2 ya memang seperti ini. Kajian-kajian pustaka yang saya kumpulkan di tugas ini. Tapi ini kan kelompok, nanti pribadi, ya kan, skripsi. Kalau pribadi nggak boleh sama persis. Nah, kan masalah lagi. Oleh karena itu, carilah referensi sebanyak mungkin. Sehingga kalau dibagi, itu enak baginya.
nggak perlu mencari-cari lagi. Tapi kalau sedikit membaginya itu loh susah. Nanti membaginya yang kerja saja, nanti yang nggak kerja nggak kedapat bagian. Justru kuliah ini untuk membantu mempercepat skripsinya. Tapi skripsi itu kan tulisan, ya segera setorkan di meja saya. Saya nggak bisa mengecek ngoreksi kalau nggak disetor. Kan cuma 2 kuliah, cuma hari ini, 1 minggu loh. Ngapain aja. Kalau sampean masih nyantai, saya nggak jamin sampean selesai 1 semester depan. Karena kebiasaan kakak kelas sampean, pengalaman kakak kelas itu 1 semester itu jarang cepat selesai, rata-rata 1 tahun. Coba tanyakan. Rata-rata loh ya, berarti ada yang lebih. Iya, sampai 3 tahun ada. Tahun menulis skripsinya. Itu rata-rata. Secara kurikulum memang sudah dipatok sampai 8 semester. Karena semester 7 harus sudah menulis skripsi. Tapi kalau nggak digunakan, menunggu kuliah selesai semester 8, ya berarti kan tidak dimanfaatkan waktunya. Makanya dari awal saya bilang pemrograman ngambil program skripsi semester 7. Karena semester 8 belum tentu selesai 1 semester. Pengalaman di kakak kelas sampean tuh sering seperti itu. Rata-rata setahun baru selesai. Paham ya? Baik, Pak. Ya. Pak, izin tanya, Pak. Ya. Gila. Terkait pengumpulan skripsi itu berarti kita ngumpulinnya per bab nih, Pak? Revisi Kalau report. sampean sampai bab 2 sudah ada, silakan. Sejauh mana sampean selesai kumpulkan aja. Ah, Saya nggak membatasi bab 1, bab 2 enggak. Yang penting sampean sudah sampai bab 2, oke silakan. Sudah sampai bab 3, kumpulkan. Nggak perlu menunggu perintah, nggak perlu menunggu teman-temannya. baik, Pak. Oke, dari hasil pembahasan regresi parametrik ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak ada ya. Yang saya lihat parameter apa yang saya lihat tim ini agak mengkhawatirkan justru Fahim, ya Fahim ya. Ini saya mengkhawatirkan dia malah Fahim ini. Dia menurut saya nanti terancam paling lelet ini. Harusnya Fahim ini dikasihkan Burini aja ya. Bukannya Mbak Dinda ya. Oke, kalau udah cukup presentasinya diakhiri, lanjutkan ke yang non parametrik. Baik, terima kasih Bapak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi stop share. wabarakatuh. Iya, silakan. Jangan lupa direvisi, dikumpulkan lagi ya.
karena ya ini nanti juga akan menyangkut ke penilaian selanjutnya untuk tugas. Baik. Dari kelompok non-parametrik, Izin share screen, Pak. iya silakan Anggreni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, dikarenakan tadi sebenarnya sudah dimulai sama Arya, tapi suaranya tidak masuk. Oh ya. Ya, jadi izinkan dari kelompok kami untuk mempresentasikan regresi non-parametrik dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Inayatul Fahriyah, dengan NIM 2006011110051, Anggraini Bakti dengan NIM 2006011111075 dan Muhammad Arya Mardotillah 2006011100113. Untuk presentasi akan dimulai oleh Anggraini Bakti. Baik, di sini saya akan memulai dari pengertian regresi non-parametrik terlebih dahulu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Stefanus dan kawan-kawan itu pada tahun 2011, mereka menuliskan bahwa regresi non-parametrik itu merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon dan prediktor yang tidak diketahui bentuk fungsinya. Hanya diasumsikan fungsi smooth atau mulus dalam arti termuat dalam suatu ruang fungsi tertentu, sehingga regresi non-parametrik memiliki fleksibilitas yang tinggi. Untuk model regresi non-parametrik secara umum itu dapat disajikan sebagai berikut, yaitu YI sama dengan FXI ditambah EI, di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai dengan N. Lalu untuk yang kedua itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Andriansyah pada tahun 2023, peneliti menuliskan bahwa regresi non-parametrik merupakan salah satu model regresi yang digunakan untuk menangani bentuk pola kurva atau parameter regresi yang belum diketahui. Kelebihan dari penggunaan regresi non-parametrik ini adalah tidak memerlukan asumsi yang ketat seperti pada regresi parametrik. Regresi non-parametrik juga dapat diaplikasikan dalam berbagai kondisi data untuk mengestimasi hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon. Kondisi yang dimaksud ini bisa berupa fungsi regresi yang tidak beraturan dan tidak memiliki pola tertentu, sehingga sulit diestimasi menggunakan regresi parametrik. Lalu untuk yang ketiga ini, saya mengambil dari buku yang berjudul Komputasi Statistika Pendidikan. Di sini regresi non-parametrik menurut Daniel pada tahun 1989, banyak hal pengamatan-pengamatan yang akan dikaji tidak selalu memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari uji-uji parametrik, sehingga kerap kali dibutuhkan teknik-teknik inferensial dengan validitas yang tidak bergantung pada asumsi-asumsi yang kaku. Dalam hal ini, teknik-teknik dalam regresi non-parametrik memenuhi kebutuhan ini karena tetap valid walaupun tidak diperlukan pemenuhan asumsi kenormalan Galat dan hanya berlandaskan asumsi-asumsi yang sangat umum.
Lalu Conover menjelaskan bahwa penggunaan regresi non-parametrik ini dilandaskan pada asumsi, yaitu contoh yang diambil bersifat acak dan kontinu, regresi dari variabel Y yang dipengaruhi oleh variabel X itu bersifat linier. Lalu semua nilai X itu saling bebas. Dan yang terakhir di sini, menurut penelitian yang dilakukan oleh Imade, Budiantara Putra dan kawan-kawan pada tahun 2015, itu mereka menuliskan bahwa pendekatan non-parametrik yaitu pendekatan yang digunakan apabila bentuk hubungan antara variabel respon dan prediktornya itu tidak diketahui atau tidak adanya informasi mengenai bentuk fungsi regresinya. Regresi parametrik ini memiliki asumsi yang ketat dan kaku seperti sisaan berdistribusi normal dan memiliki varians yang konstan. Selain itu, diketahuinya karakteristik data dari penelitian sangatlah penting agar diperoleh model yang baik. Dalam model regresi parametrik, estimasi kurva regresi ekuivalen dengan estimasi terhadap parameter dalam model. Untuk menghindari penggunaan asumsi-asumsi yang ketat ini, maka salah satu alternatif yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan regresi non-parametrik. Regresi non-parametrik di sini adalah suatu metode pemodelan yang tidak terikat akan asumsi-asumsi dari persamaan regresi tertentu yang memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam membuka sebuah model. Jadi di sini kelompok kami itu menyimpulkan dari beberapa artikel di atas bahwa pengertian dari regresi non-parametrik itu adalah suatu analisis statistika untuk mengetahui hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon yang kurva, pola, dan fungsinya itu tidak diketahui. Karena tidak diketahui, maka sulit untuk menganalisis regresi parametrik sehingga menggunakan regresi non-parametrik. Regresi parametrik itu memiliki asumsi yang ketat. Selain itu, dalam regresi non-parametrik tidak memiliki asumsi yang ketat atau tidak terikat dengan asumsi-asumsi sehingga fleksibel dalam membuka suatu model. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Inayatul. Baik, untuk poin yang kedua yaitu metode. Terdapat beberapa fungsi pendekatan yang sering digunakan pada regresi non-parametrik, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan spline. Regresi spline merupakan salah satu jenis regresi piecewise polinomial atau biasanya diartikan sebagai polinomial yang memiliki sifat tersegmen. Sifat tersegmen ini maksudnya dapat memberikan fleksibilitas yang lebih dari polinomial biasa. Di dalam spline itu terdapat beberapa jenis spline-spline yang lain. Yang pertama yaitu ada base spline. Basis fungsi base spline ini basis alternatif bagi basis fungsi truncat yang mempunyai kelemahan saat order tinggi. Jumlah knot yang banyak dan letak knot yang terlalu dekat akan mengakibatkan persamaan sulit diselesaikan dikarenakan telah membentuk matriks yang hampir singuler. Ada 3 kriteria yang harus diperhatikan dalam membentuk model regresi spline dengan basis fungsi base spline, di antaranya yakni menentukan order untuk model, menentukan banyaknya knot, dan menentukan lokasi penempatan knot. Untuk rumus umum dari base spline yakni sebagai berikut. Selanjutnya yaitu spline truncat. Menurut Budiantara pada tahun 2019, metode spline merupakan potongan atau truncat, polinomial tersegmen, dan kontinu. Ini bacanya juga truncat ya. Gimana, Pak? Oh, Truncat. dibaca apa? Yo, Iya. bukan dibaca apa. Iya, Pak. Truncat, polinomial tersegmen yang kontinu. Kelebihan fungsi spline dapat mengatasi pola data yang berubah-ubah pada sub-sub interval tertentu dan memiliki kecenderungan untuk mengestimasi data sesuai pola pergerakannya. Potongan pada masing-masing sub-sub interval sangat ditentukan oleh parameter pemulus berupa titik-titik knot yang berfungsi sebagai titik perpaduan bersama. Bentuk umum fungsi spline truncat dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, yakni poin kedua yaitu metode kernel. Untuk penaksir kernel itu evolusi penaksir histogram. Penaksir kernel sering digunakan dalam model pendekatan non-parametrik karena memiliki keunggulan yaitu rata-rata konvergen relatif cepat
dan memiliki bentuk yang fleksibel dan dapat dikerjakan dengan mudah. Menurut Eubank, pada tahun 1999, penaksir kernel sepadan dengan penaksir linear lainnya, akan tetapi lebih spesifik dalam penggunaan bandwidth. Nah, di sini menurut Halim dan Bisono pada tahun 2006, ada 3 jenis penaksir kernel, yaitu penaksir Priestley-Chow, penaksir Nadaraya-Watson, dan penaksir Gesser-Muller. Untuk selanjutnya, pilihan metode regresi non-parametrik bergantung pada sifat data dan karakteristik hubungan antara variabel independen dan dependen. Memilih metode yang sesuai dan menyesuaikannya dengan baik dapat membantu dalam memahami pola dalam data tanpa mengharuskan asumsi tertentu tentang bentuk fungsional hubungan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Arya Mardotilah. Sebelumnya apakah suaranya sudah bisa Cek. Sudah masuk kah? masuk, Ar? Oke. Mohon maaf Pak, saya izin off cam ya Pak. Soalnya dari tadi audionya nggak masuk. Ya, nggak Untuk apa-apa. selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Yang pertama itu plot data. Plot data ini digunakan untuk mengetahui pola sebaran data aslinya itu nanti bentuknya kayak gimana, eksponensial kah, membentuk tren atau musiman atau gimana. Nah, untuk plot data ini digunakan supaya kita menggunakan metode yang pas untuk data yang kita gunakan. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah gejala di mana variansi dari error model regresi tidak konstan atau variansi antar error yang satu dengan error yang lain berbeda. Sedangkan homoskedastisitas adalah error memiliki variansi yang konstan. Kata homoskedasticity berasal dari kata homo yang berarti equal atau sama, dan skedasticity yang berarti varian. Sehingga homoskedasticity berarti variansi yang sama. Kemudian yang ketiga ada uji multikolinearitas. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan ada korelasi antara peubah penjelas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar peubah penjelas. Jika peubah penjelas saling berkorelasi, maka peubah-peubah ini tidak ortogonal. Peubah ortogonal adalah peubah penjelas yang nilai korelasi antar peubah penjelas sama dengan 0. Kemudian ada yang keempat, ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T atau ini bukan pengganggu ya, dengan kesalahan pada periode T ke 1. Autokorelasi muncul karena pengamatan yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Kemudian ada uji kenormalan. Menurut Yitno Sumarto 1993, sebaran normal banyak digunakan dalam berbagai penelitian di bidang biologi, fisika, sosial, dan bidang yang lainnya. Hampir semua prosedur pengujian hipotesis parameter berdasarkan pada asumsi bahwa contoh berasal dari populasi normal. Statistik uji yang bisa digunakan untuk menguji asumsi kenormalan diantaranya adalah Anderson-Darling, Ryan-Joyner, dan Kolmogorov-Smirnov. Untuk kriteria pengujiannya sendiri, yang bisa dipakai adalah nilai p-value, di mana nilai P dari uji yang dipakai lebih kecil daripada alfa yang ditetapkan. Maka H0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa skala tersebut tidak mengikuti sebaran normal. Lanjut. Nah, untuk uji yang dipakai itu ada uji Anderson-Darling, uji Ryan-Joyner, dan uji Kolmogorov-Smirnov.
Next. Nah, kemudian langkah yang keenam yaitu memilih titik knot optimal. Untuk model spline terbaik, sangat bergantung pada lokasi titik knot. Dalam spline, titik knot merupakan titik perpaduan bersama yang menunjukkan perubahan fungsi pada interval yang berlainan. Pada regresi non-parametrik, dengan pendekatan spline perlu memiliki titik knot yang optimal, sehingga menghasilkan model spline yang terbaik. Itu menurut Vermeer dan Tutz pada 1994. Nah, nilai CGV yang merupakan CGV ini merupakan metode untuk mengetahui nilai knot. Nah, untuk nilai knot yang optimal itu merupakan nilai yang paling minimum. Kemudian yang ketujuh ada pengujian signifikansi. Pengujian signifikansi koefisien regresi bertujuan untuk mengetahui apakah kurva regresi tersebut dapat menggambarkan data yang sebenarnya dan layak digunakan. Yang terakhir ada koefisien determinasi atau R-square. Merupakan ukuran ketelitian atau ketepatan model regresi yang menunjukkan besarnya kontribusi X terhadap perubahan Y. Semakin tinggi R-square, maka semakin baik model regresi yang terbentuk. Nah, dari langkah-langkah tersebut, kita dapat memilih model regresi yang terbaik berdasarkan R-square dan juga titik knot yang optimal tadi. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Coba digeser ke atas, Mas. Paling atas. Atas kok ke bawah? Ya, paling atas ya. Menurut penelitian dilakukan Stefanos Notan Tupen. Di referensimu ada nggak daftar pustaka? Belum ada, Pak. Itu kita mengerjakannya sendiri-sendiri terus disatukan. Jadi, Nggak mau tahu, yang penting sekarang saya lihat ini. ya Pak, ini belum saya masukkan ke Mendeley yang di sini. Nah, iya, harusnya kan diadakan pelajaran penulisannya, masa begitu? Harusnya gimana? Masa begitu harusnya? Coba lihat daftar pustakamu. Ini misalnya gimana kalau nama? Nama belakang dulu, Pak, baru nama depan. Terus lagi kalimat selanjutnya masih paragraf 1. Ini yang Eubank, menurut Stefanus itu kalimat yang mana sih, coba di blog. Yang Stefanus yang mana di blog kalimatnya? Ini kami mengambil dari penelitian Stefanus. Jadi di sini
kali bukan dari Stefanusnya Pak, tapi dari Eubank-nya itu. Kalimatnya Eubank ini kita ambil dari penelitiannya Stefanus. Begitu Pak. Gimana sih? Kamu ngambil dari mana? Ngambil referensinya dari mana? Mungkin seperti ini, Pak. Menurut Eubank dalam penelitian Stefanus dan kawan-kawan pada tahun 2011. Menurut Eubank, Iya, iya. kok menurut Eubank? Coba sih dilihat artikel, itu artikel atau buku Eubank? Kalau Eubank-nya Coba lihat ini daftar pustaka. Second edition, Marcel Declay Incorporation. Ini buku apa artikel? Ada second edition berarti buku. Iya, ya Pak. coba dicek bukunya. Punya bukunya apa enggak? Mohon maaf, Pak, ini Mendeley-nya belum bisa dibuka, error. Ini saya memasukkan daftar pustakanya dari Mendeley akun Pak Aziz. Lah ya coba dibuka Mendeley-nya apa Eubank-nya, filenya kelihatan nggak statement mana yang diambil? Mungkin yang lain bisa bantu bukakan Mendeley-nya. Saya bisa bantu share screen Mendeley, Pak. Ya, silakan. Apa sudah terlihat? Sudah. Nggih, mau yang mana? Mau yang mana bukunya? Cari bukunya Eubank.
Yang mana ini? Stefanus. Mohon maaf Pak, tadi itu yang direferensi itu Eubank 1999. Kalau saya itu 1998, kalau tidak salah. Second edition kan? Iya Pak, karena pengerjaan saya itu belum saya kasih daftar pustaka. Lah ya kan di second edition. Itu second edition kan tadi yang dibuka. Itu referensi punya pekerjaan Inayatul Pak, yang metode. Mana sih? Saya nggak mau tahu ini pekerjaan siapa. Yang penting ini pekerjaan kelompok. Jangan menyalahkan seseorang ya. Kalau tugas kelompok nggak boleh. Yang saya salahkan yang kelompoknya semua. Oke Pak, di situ saya kopas dari artikelnya Stefanus itu. Lah iya yang mana ini? Coba ditunjukkan. Di buku yang mana? Lah katanya ditulis kan di second edition tahun berapa itu? Tahun 99. Coba dibuka. Saya melihatnya kutipan Eubank itu di jurnalnya Stefanus itu Pak. Di jurnal atau di buku? Lah ini daftar pustakanya buku kok. Eubank ini buku. Saya belum memasukkan daftar pustaka untuk. Aduh, jadi salah semua. Ini kerjakannya ini 1 minggu apa 1 hari sih? Kok nggak dicek? Udah ditutup Mendeley-nya. Kembali ke tugasnya tadi, non parametrik. Ini Saman bekerja tim 3 orang, 4 orang aja seperti ini. Gimana kalau timnya 9 orang? Nggak kompak banget berarti. Tim bertiga aja nggak kompak. Apalagi tim ber9. Atau nggak perlu tim lah ya. Nggak usah tim kalau nggak kompak. Sini sendiri aja dah. Nanti saya kasih tugas sendiri-sendiri. Meskipun yang satu ngerjakan, yang lain ikut memeriksa, bertanggung jawab atas apa yang dikumpulkan. Nggak boleh menyalahkan kalau sudah dikumpulkan. Itu ditanggung bersama. Malu-malu bersama. Ini kan nilai bersama. Salahkan dikumpulkan. Ini salah bersama kok. Jangan salahkan orang. Terus paragraf selanjutnya itu menurut penelitian Andriansa yang dilakukan oleh Andriansa. Peneliti menuliskan. Kan di depan sudah kata-kata menurut.
Kok di belakang ada lagi peneliti menuliskan. Kalau menurut itu kan langsung kalimatnya apa? Seperti di atas itu kan gitu. Menurut penelitian, langsung kalimatnya apa? Kalau menurut itu harusnya orang ya. Jangan penelitian. Menurut itu kan menurut orang. Enggak sama menurut penelitian. Menurut itu menurut orang. Dari hasil penelitiannya. Penelitian itu nggak bisa memerintah. Yang merintah itu orang, jadi sama nurut. Di kalimatnya ini nggak sesuai. Oh, di sini peneliti menuliskan. Apa ini diambil di mana sih di sini, Mbak Andriansah ini? Skripsi kan? Iya, Pak. Ngambil bab berapa? Bab 3. 2. Bab 2 itu 2. tulisannya Andriansah. Bukan, Pak. Jadi di sini saya itu mengambilnya tulisannya Supardi gitu, tapi saya melihatnya dari penelitian Andriansa gitu, Pak. Aturannya gimana itu? Kalau seperti itu. Nah, yang lain komentar. Saya nggak pernah kuliah Kapita Selekta dan. Mungkin penulisannya seperti ini, Pak. Menurut Sapardi 2018 dalam penelitian yang dilakukan oleh Andriansah 2023. Yang lain, gimana Halda? Kalau ngambil skripsi orang di bab 2, apa yang ditulis? Aduh, Iya, Pak. Kalau misalnya dari skripsi seseorang tuh ditulisnya Suparti, terus habis itu 2018. Menurut penelitian dari Suparti 2018. coba sih sekarang saya tanya semuanya juga. Sama nulis skripsi itu bab 1 sampai bab 5 lah katakanlah. Ya, kontribusi kamu dengan kata-kata sampean sendiri itu di bab berapa? Bab 1, bab 3, sama bab 4, bab 5, Pak. Bab 2-nya mengambil rujukan-rujukan dari buku atau jurnal tertentu terkait. Kalau bab 2 ngambil dari rujukan itu hasil penelitian bukan? Bukan, Pak. Jadi kalau ngambil dari situ referensinya dari mana? Apa yang ditulis? Bab 2 kan cuma tempel-tempel doang kan? Itu bukan hasil penelitian. Hasil penelitian sampean bukan di situ. Jadi nggak boleh ditulis itu nama Andriansah. Dia kan cuma copy paste. Ya, cari referensi aslinya. Bab 2 itu cuma copy paste, merubah kata, merubah kalimat, susunan, parafrase. Iya kan?
idenya itu bukan dia, jadi jangan ditulis dia namanya, nggak boleh. Sampean skripsi itu hasilnya ada di pembahasan, baru boleh ditulis namanya. Ya, selain itu hanya copy paste dari referensi. Pembahasan itulah hasil penelitian. Sama ini ngambil bab 4 kalau pembahasan, baru ditulis nama sampean skripsinya. Tapi kalau baru ngambil bab 2 itu kan referensi aslinya dari mana, itu cuma copy paste. Jangan ditulis nama penulis skripsi. Masa belum paham masalah gini? Itu Mbak Inaya paham kan? Sama-sama kuliah Kapital Selekta, sama-sama dosennya. Tapi kenapa prakteknya kayak gini? Aduh, ini praktek mau skripsi, kuliahnya udah lupa. Berat deh. Tulisannya yang beradul. Ini belum setor tulisan. Coba kalau udah setor tulisan. Oh, coret-coretannya banyak ini pasti. Termasuk itu paragraf selanjutnya. Menurut Daniel. Di bawah nggak ada, saya cek referensinya. Daftar pustaka, nggak ada Daniel. Jangan berkata yang nutik ini saya belum masukkan. Saya nggak tanya alasannya. Namun paham ndak ini salah. Paham Pak, kenapa nggak diperbaiki? Nggak sempat, berarti kurang lama ya waktunya. 1 minggu kurang lama. Ngapain aja? Katanya nggak ada kuliah, cuma ini doang. Kalau sampean serius ngerjakan skripsi, termasuk kuliah ini, saya serius bimbing sampean, ndak ogah-ogahan. Nah, sampean nggak serius, saya ya nyantai. Bagaimana bimbing lain, ngapain obrak-obrak yang butuh siapa? Sampean selesai 2 tahun nggak ada masalah bagi saya. Yang bayar sampean sendiri, toh. Nah, sama ndak serius, akibatnya ya seperti ini. Saya bisa nih konsultasinya marah doang. Kalau hanya masalah tim, nggak kompak, ya udah, nggak usah bekerja tim, sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Tim itu kan tawaran. Kalau bisa tim akan permudah, memperlancar, gunakan tim. Tapi ternyata kalau malah menghambat, makin banyak salah, lebih baik sendiri. Memang tidak bisa secara teamwork, ya. Jadi jalan sendiri-sendiri nggak apa-apa, karena itu kan hanya alternatif, tidak wajib. Tapi kalau sudah tim, ya jangan menyalahkan personal, salah bersama, gitu ya. Karena tim itu resikonya banyak. Ya mungkin kelebihannya bisa mempermudah, memperlancar.
bisa semakin cepat. Itu kalau digunakan seoptimal mungkin, dimanfaatkan dengan baik, dilakukan dengan baik. Tetapi samping itu kekurangannya kalau tidak digunakan dengan baik, berjalan dengan baik, ya akhirnya menghambat. Yang menghambat satu yang ingin cepat, yang lainnya tidak bisa bekerja sama, sehingga ya tidak bisa optimal. Lebih baik nggak usah pakai teamwork, sendiri-sendiri nggak apa-apa. Terus geser ke bawah itu. Contoh yang diambil, apa ini sudah menjelaskan bahwa regresi parametrik dilandasi pada asumsi contoh yang diambil bersifat acak dan kontinu. Ini kamu ngambil dari mana Conover? Conover itu apa? Buku. Hah? Belum mencari, Pak. Ini Belum kopas mencari. saja. Ya, ya meskipun Kopas kan dipertanggungjawabkan toh. Kopas itu hanya untuk mempermudah mengetikkan, tapi ya ditelusur dong. Kamu kerjaanmu apa? Bikin clipping.
Maaf tadi ada telepon. Dilanjutkan. Jadi di situ Conover belum dicek referensinya dari mana. Kalau saya lihat itu sepertinya dari buku. Karena itu teori menjelaskan bahwa penggunaan regresi non-parametrik dilandasi pada asumsi contoh. Contoh itu maksudnya contoh apa? Dalam statistik nggak ada istilah contoh. Saya ingin tahu Conover ini orang luar toh pakai bahasa Inggris. Mungkin salah terjemah. Yang kedua, regresi Y dengan diketahui X bersifat linier. Kok linier? Katanya tadi tidak punya pola. Ini kok polanya linier, malah nggak jelas lagi. Makanya saya ingin tahu, cek Conover ini benar ndak mengatakan itu. Jangan sampai salah. Ya, cek and recheck. Jangan cuma copy paste. Kuliah itu tugasnya bukan copy paste. Copy paste itu hanya alat untuk memudahkan nggak ngetik ulang. Tapi tugasnya kan bukan copy paste. Tugasnya menelusuri referensinya itu benar enggak. Kalau ditanyain masuk enggak, bisa jawab enggak. Itu namanya ditelusur. Jangan sama salah. Sama dengan zaman mau pulaan bikin rujak. Buah-buahannya ngambil dari pasar dari mana saja. Tapi kan ditelusur. Ini buahnya segar enggak? Buahnya bagaimana? Diambil enggak? Tidak semua buah langsung dimasukkan. Jadi semua harus dipertanggungjawabkan. Apalagi nanti kalau nulis skripsi. Nulis skripsi itu nanti ada surat materai. Bukan sekedar dipertanggungjawabkan. Dipertahankan juga. Di depan hukum juga. Iya toh, ada materai itu berbadan hukum. Kalau ada kesalahan, bisa bertanggung jawab menerima atas konsekuensinya. Kalau ternyata salah, diprotes, sarjananya diambil, dicabut, mau. Ini kan dasar hukum. Kalah sampean berjanji dengan materai itu. Bertanggung jawab atas semua isi yang ditulis. Jangan bilang ini kan kuliah bukan skripsi. Siapa yang berpikir seperti itu lebih baik keluar sekarang. Kalau berpikir ini tugas kuliah bukan skripsi, mending keluar sekarang. Nggak usah kuliah, langsung saya keluarkan nilainya. Karena saya mau kuliah ini untuk skripsi. Yang tidak ingin kuliah ini untuk skripsi, lebih baik keluar sekarang. Saya kan sudah berusaha dari awal supaya ini mempercepat skripsi, maka kuliah ini diharapkan bisa menunjang skripsi. Kalau ini kuliah nggak saya pakai untuk menunjang skripsi, ngapain saya kasih materi sampai semi parametrik? Silabus saya nggak ada seperti ini sebelum-sebelumnya. Iya kan? Hanya sampai non-linear selesai kemarin itu. Itu kuliah. Nggak sampai masalah seperti ini, nggak sampai. Ini seperti bimbingan skripsi loh ya. Ini mumpung masih online loh ya. Coba kalau offline saya marah-marah di depan sampean. Rasanya gimana coba? Ini aja dimarahi depan laptop seperti ini. Coba kalau offline.
Saya bimbing itu tulisannya benar dulu. Kalau tulisan benar, saya bimbing, saya latih untuk menjelaskan. Gimana penjelasannya, dilatih untuk mempertahankan apa yang ditulis. Itu gimana bisa nanti kalau ujian, dipahaminya gimana, kalau salah dibenerin, cara menyampaikannya gimana, dilatih, dibimbing. Lah nulisnya aja masih salah, ya belum bisa ke tahap selanjutnya. Karena skripsi itu bukan hanya setor tulisan. Kalau setor tulisan nggak ada ujian, nggak ada sempro, nggak ada hasil, nggak ada sidang. Berat skripsi karena 6 SKS. 6 SKS itu loh bukan 1 semester, ternyata rata-rata 1 tahun. Jadi tugas terberat kuliah memang ada di sini, skripsi. Makanya saya buat tim untuk mempermudah, mempercepat, memahaminya bisa lebih baik. Tapi kalau nggak digunakan ya percuma tim itu. Artinya tugas yang dikumpulkan kelompok ini memang banyak, tetapi tidak terstruktur, tidak sesuai itu bentuk aturan penulisan. Karena tadi bilangnya copy paste, tugasnya masing-masing dikumpulkan, belum diintegrasikan, belum dicek. Waktunya kurang. Kalau waktunya kurang, saya perpanjang minggu depan, direvisi lagi. Terus lanjut ke bawahnya, kernel. Kamu ngambil dari Halim dan Bisono. Halim dan Bisono ini apa? Artikel, jurnal. Ini Jurnal, kan Pak. jurnal kamu ngambil di bagian apa? Bagian pembahasan atau bagian teori? Hah? Siapa yang jawab? Sebentar, Pak, mau buka jurnalnya dulu. Bagian sebentar. Kelamaan. Udah. Kalau ngambilnya bagian teori, ya sama dengan skripsi. Cara nulisnya gimana? Artikel itu hasil penelitiannya itu ada di bagian apa? Kalau deskripsi bagian pembahasan. Karena artikel itu kan dari penelitian sama dengan skripsi. Ada bagian-bagian tertentu yang merupakan dia itu kajian pustaka yang ngambil dari referensi, atau memang betul-betul hasil penelitian. Nulisnya gimana? Dan itu kalau itu teori, harusnya dari referensi, bukan dari artikel, dari textbook.
textbook itu kan udah banyak. Kenapa ngambil dari artikel? Artikel itu hasilnya. Kalau sama cerita hasil penerapan dari metode kernel, boleh ngambil dari artikel. Tapi kalau teorinya, rumus fungsinya, di buku textbook kan banyak. Lagian itu juga kurang. Kernelnya itu ada 7 fungsi, nggak cuma 3. Nggak nanggung gitu loh. Bukan 3, kurang itu 7 harusnya. Terus uji tahapan penelitian. Ini tahapan penelitian itu kan ya include di tugas minggu lalu yang tahapan penelitian. Itu seharusnya bukan tahapan penelitian ya, tapi itu uji. Ya, semua itu uji. Kalau tahapan penelitian itu harus sampai ke akhir, sampai peramalan. Itu semua baru uji. Setiap uji harus ada hipotesa, harus ada kesimpulan, harus ada statistik ujinya. Ini cuma kalimat doang, rumusnya nggak ada, sing diuji apa, hipotesanya apa, nggak lengkap. Referensinya kurang, apa kurang Mendeley referensinya? Bahasa Inggris, Pak, jangan jadi alasan kalau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ya cari, tapi semua referensi bahasa Indonesia juga dari bahasa Inggris. Jangan nanti salah persep, salah terjemah. Paham kelompok ini revisinya? Paham, Pak. Ada yang ditancangkan? Anaknya udah habis, kelompok selanjutnya ini minggu depan aja ya. Kelompok 3, kelompoknya Mas Fadil. Baik, Dan Pak. ini terlalu singkat sampean ini, cuma 2 halaman. Nggak ada kerjaan atau nggak ada yang ditulis, nggak ada buku atau gimana? Kok cuma 2 halaman? Atau yang ngerjakan cuma 1? Kalau ngerjakan cuma 1, nggak usah pakai tim lah, masing-masing sendiri. Iya, Pak. Itu yang dijelaskan itu pengertiannya aja, Pak. Masih kurang kayak yang tadi non-parametrik. Ya kurang banget. Lah, wong sampean ini lo gabungan, Mas, antara parametrik dan semi. Yang masing-masing aja banyak gitu. Apalagi kalau digabung kan double harusnya. Tapi double gabungan itu sudah terintegrasi. Kalau masing-masing kan sendiri, parametrik sendiri, non-parametrik sendiri. Nah, kalau digabung, itu bagaimana prosedur gabungannya, fungsinya, metode mengestimasinya kayak apa, mengujinya bagaimana, sampai selesai. Justru ini akan lebih banyak daripada 2 kelompok yang lain. Kok malah paling sedikit? Apa alasannya waktu lagi? Atau jangan-jangan mengatakan yang bekerja cuma 1, Mbak Halda, Buk siapa? Kelompok Ya, Fadil, beda. ya, Hafidah, ya. Masalah waktu cukup, Pak. Insya Allah, Pak. Ya harus dicukupkan 1 minggu. Kalau nggak cukup, saya perpanjang 1 minggu lagi depan. Kalau nggak cukup lagi, molor lagi, molor lagi, molor lagi. Nggak Sampai selesai-selesai, Pak. ah, ya itu. Kalau nurutin nggak cukup, manusia itu memang tempatnya tidak cukup.
memang nggak pernah cukup. Tapi syukurilah apa yang ada itu baru cukup. Syukur ya. Syukur, syukur. Mas Arya masih di situ kan? Masih Pak, sebelahnya Fadil Oh, Pak. masih ya, jangan tinggal lah. Oke, ada yang tanyakan silakan. Waktunya udah habis. Pak, saya Pak izin tanya Pak terkait daftar pustaka Pak. Penulisan daftar pustaka. Ya, Kak, itu kalau semisal kita ngambil salah satu referensi, terus dari referensi yang kita ambil itu nggak tahu itu ambil dari daftar pustaka lain, ambil dari referensi lain apa? Itu nanti yang kita tulis di daftar pustaka kita itu daftar pustaka yang di dalam referensi itu apa kita tulis referensi itu Pak? oke. Strategi pertama, misal sampean mengambil referensi, tapi referensi itu ngambil dari referensi yang lain. Strategi pertama, telusur referensi sumber aslinya. Kalau referensi sumber aslinya bisa ditelusur, maka lebih baik ngambil referensi aslinya. Kan misalkan si A mengambil dari B. Nah, si A ini hanya menuliskan dari B. Sampean boleh ngambil mencari sendiri B-nya. A kan hanya menunjukkan ada di B, ya kan? Ditulis ada di B. Terus sampean ngambilnya mencari sendiri di B, membuka sendiri, ngecek sendiri, mencuplik sendiri di B. Maka itu yang ditulis B saja, nggak perlu A. Nah, kalau misal B ngambil dari si C lagi Pak, apakah kita harus sampai dasar Pak? Nggak harus. Sampai di mana sampean bisa menelusur itu yang ditulis. Kalau sampai B bisa ditelusur, B-nya yang ditulis. Kalau sampai C, C-nya yang ditulis. Misalkan ABC ya, misalkan ABC, sampean nggak bisa sampai C karena terlalu lama, hanya sampai B. Berarti referensinya C dalam B. Menurut C dalam B, menurut C dalam bukunya B, menurut C dalam artikelnya B, kan gitu. Karena Saman hanya sampai B, nggak bisa menelusuri ke belakang sampai C. Jadi sampai sejauh mana Anda bisa menelusuri. Tapi kalau misalkan nggak ada referensinya semua, apa nggak bisa ditelusur? Bukan karena males ya. Nggak bisa ditelusur, mungkin karena sudah nggak ada di online, udah lama. Maka ya cukup sampai sejauh mana Anda menuliskan referensinya itu aja, sumbernya di mana. Tapi jangan lupa tulis sumbernya itu. Menurut A, menurut C dalam B, atau langsung menurut C dalam A kalau hanya sampai A. Itu ya. Berarti sesuai ini, berarti minimal itu sampai B ya Pak ya? Minimal itu yang B kan? Maksudnya kalau misal kita ambil dari artikel A, berarti kan di dalam artikel A itu kan ada referensi yang B, berarti yang kita ambil itu yang B-nya kan? Yang B-nya. Karena dia hanya menunjukkan saja jalannya ada yang dia ngambil dari B. Ya lebih baik ditelusur di B. Tapi B misalkan itu menunjukkan ngambil dari C, sampean bisa langsung ke C. Ya ambil aja C-nya langsung. Yang penting sampean bisa menunjukkan kalau ditanya, coba ditunjukkan filenya. Benar enggak kata-katanya itu? Sampean punya telusurnya, maka C-nya yang dipakai. Itu ya. Oke, Oke, baik ada Pak. lagi? Oke, kalau nggak ada, segera diperbaiki. Mudah-mudahan bisa lebih sempurna minggu depan. Meskipun minggu depan waktu presentasinya dari kelompok 3, Mas Fadil, tapi semuanya tetap revisi dari tugas masing-masing. Ya. Kalau ini berhasil sempurna, skripsi sampean juga akan sempurna. Kan ini juga digunakan untuk bab 3 nanti skripsi. Kan masing-masing Pak skripsinya, kan tinggal dibagi. Kurang banyak Pak, ya dibanyakin. Iya kan? Makanya saya tadi bilang, kalau teamworknya
nggak bisa dipakai dioptimalkan. Sendiri-sendiri boleh, temanya sama, ya kan? Mending itu bekerja lebih optimal, lebih efektif, dan lebih baik. Begitu saja saya kira. Mungkin kuliah pada pagi hari ini kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ke kampus karena hari ini adalah pelantikan Profesor Dr. Budekan kita Sri Haryani MSI. Sebagai rasa syukur, terima kasih dan hormat kalian boleh ke kampus acara hari ini di Rektorat lantai 5. Mungkin ada sambutan di fakultas, nanti siang ada seremonial juga. Silakan ucapkan rasa selamat kepada beliau Ibu Dekan kita, termasuk dosen kita, statistik loh ya. Gitu ya, yang di rumah silakan ke kampus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila hidayah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak Aziz. Ya, sama-sama.